Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Yusuf Tianda Samuel Christian BTE, NIM F1D117002 dari Prodi Teknik Pertambangan. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan kuis nomor 4 dan nomor 5 dari mata kuliah sumber daya energi non-konvensional. Dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Pak Wahyudi Zahar, STMT. Baiklah, pada nomor 4 ini terdapat 3 grafik. Yang pertama, grafik statistik minyak konvensional Indonesia tahun 1980 sampai 2017. Yang kedua, statistik gas Indonesia tahun 80 sampai 2017. Dan yang ketiga, grafik statistik batubara Indonesia dari tahun 1980 sampai 2015. Pada grafik ini, kita lihat yang gambar merah ini cadangan terbukti, yang kuning produksi minyak mentah, yang hitam yaitu produksi minyak total, dan yang biru konsumsi minyak kita. Nah, dari tahun ke tahun sampai dengan tahun 2017, konsumsi minyak kita semakin meningkat. Namun produksi minyak kita dari tahun 80 sampai tahun 2017 semakin menurun. Ini dapat kita lihat dengan jelas terjadi penurunan produksi yang signifikan, yaitu sekitar tahun 1990, di mana pada tahun itu mulailah subsidi minyak kita dikurangi. Kemudian statistik gas Indonesia. Ini adalah yang garis hitam ini cadangan terbukti natural gas. Lalu yang biru yaitu konsumsi gas kita. Yang merah ini yaitu produksi gas kita. Dari grafik ini pemakaiannya masih stabil dengan produksinya. Lalu statistik batubara Indonesia. Yang biru ini yaitu konsumsi batubara, sedangkan yang merah yaitu produksi batubara. Di sini dapat kita lihat bahwa produksi batubara kita ini banyak, namun konsumsinya masih sedikit. Nah, dari ketiga grafik ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa yang stabil atau yang bagus ini terletak pada statistik gas Indonesia. Walaupun pada batubara ini produksi kita banyak, namun konsumsi kita ini sedikit, ini juga sangat berbahaya karena ini batubara ini di Indonesia dapat diekspor ke luar negeri karena kita mengkonsumsinya terlalu sedikit. Lalu masuk pada soal nomor yang kelima, penjelasan dari pembentukan batubara. Batubara berasal dari tumbuhan-tumbuhan yang telah mati. Namun sumber material asal ini terbagi dua, yaitu autochton dan allochton. Autochton ini tumbuhannya hidup di satu tempat, kemudian mati dan terendapkan di tempat yang sama juga. Sedangkan allochton tumbuhannya hidup di tempat yang memiliki daerah yang tinggi, kemudian mati dan tertransport ke daerah yang rendah dan terendapkan di sana. Lalu kedua material asal ini, terendapkan di rawa gambut atau pada cekungan, pada daerah cekungan. Lalu pada proses selanjutnya terjadi proses penggambutan. Pada proses penggambutan ini terjadi perusakan oleh mikroba, pembentukan asam humin, dan penurunan keseimbangan bioteknik. Maksud bioteknik ini adalah bakterinya semakin berkurang. Lalu setelah terjadi penggambutan, terjadilah proses pembatuan atau disebut dengan diagenesa. Pada proses diagenesa ini mulai terbentuk batubara dengan ring yang rendah.
yaitu lignit. Selain lignit, juga terdapat 4 lagi rank batu bara, yaitu subbituminus, bituminus, semi antrasit, dan rank yang tertinggi yaitu antrasit. Dari lignit ini sampai ke mencapai antrasit, untuk mencapai rank tertinggi ini, maka harus mengalami metamorfosa. Ketika baru batu bara mencapai rank tertinggi, persentase unsur karbon, reflektan maksimum, dan kalori fix value akan meningkat. Sedangkan untuk air, persentase air, volatimeter, persentase hidrogen dan oksigen akan semakin berkurang. Pada peningkatan persentase karbon ini disebut juga dengan pengkayaan karbon. Kalau untuk reflektan maksimum ini, yaitu kilatan, dapat dilihat dari kilatan batu bara. Jika semakin batu bara itu ranknya semakin tertinggi, maka batu bara tersebut akan semakin mengkilat. Dan untuk kalori fix value, yaitu tingkatan energi yang terdapat pada batu bara. Nah, ini ada volatimeter. Volatimeter ini adalah zat-zat yang mudah lepas atau terbang pada batu bara. Kemudian batu bara dari allochthon ini lebih banyak kandungan mineralnya, sehingga abunya akan banyak. Sebaliknya untuk autochthon. Ini karena allochthon ini mengalami transport yang sangat panjang, karena banyak material-material yang menempel sebelumnya kepadanya. Sedangkan autochthon tidak mengalami transport. Nah, mungkin ini saja video singkat dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.